Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siris sari fi sairil asma'i wa sifati, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel di YouTube, di channel pribadi saya. Kembali kita akan mengkaji tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Sudah pasti, sudah tentu di channel saya ini tidak ada kajian lain selain daripada kajian tentang kajian hakikat dan ma'rifat, yakni tentang kajian hakikat diri, hakikat siapa diri, dan dari mana asal usulnya diri. Karena dengan kita mengenal diri, mengenal asal usul kejadian diri, mengetahui sejatinya diri kita, maka inilah sebagai jembatan, sebagai sarana sebagai sarana amal ibadah kita itu sampai kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa saja yang belum mampu, yang belum bisa mengenali siapa dirinya, hakikat dirinya, asal usul dirinya, dan belum mengenal siapa sejatinya Tuhannya, maka dijamin amal ibadahnya, terutama sholatnya, tidak akan pernah khusyuk, tidak akan pernah mencapai kepada makam khusyuk sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang berfirman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagaimana caranya agar supaya khusyuk yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran bisa kita capai, bisa kita praktekkan di dalam amal ibadah sholat kita terutama. Sementara ibadah-ibadah lain yang dikatakan ibadah-ibadah cabang di dalam hukum syariat, namun pada hakikatnya adalah ilmu amal ibadah yang utama dan terutama adalah ilmu tentang mengenal diri, mengenal hakikat diri, mengenal asal usul kejadian diri. Karena dengan mengenal hakikat diri, mengenal sejatinya diri, asal usul diri, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Maka setelah kita mengenal Tuhan kita, maka disitulah kita bisa mempraktekkan ibadah yang khusyuk terutama di dalam sholat kita. Pemahaman khusyuk di dalam amal ibadah terutama sholat bukanlah khusyuk yang dibuat-buat, yang dipaksa-paksa oleh diri kita. Kita memaksakan diri kita untuk khusyuk dengan hati-hati, dengan sangat hati-hati kita melaksanakan amal ibadah terutama sholat. Kita perhatikan orang yang sedang sholat itu berbeda-beda. Cara mengangkat takbirnya itu beda-beda. Ada yang seperti sangat khusyuk, sangat hati-hati, ada yang biasa-biasa saja, ada yang asal-asalan angkat takbirnya, ada yang ketinggian angkat takbirnya,
ada yang sedang, ada yang kerendahan, ada yang secuil kayaknya, kayak seakan-akan mengangkat tangan itu seakan-akan sedikit sekali mengangkat tangannya, cara takbirnya seakan-akan tangannya itu bermasalah, jadi seakan-akan enggan mengangkat tangannya, saking rendahnya takbirnya itu. Praktek takbirnya, mengangkat tangannya itu sangat rendah. Namun cara mengangkat tangan sesuai dengan kajian fikih mazhab Imam Syafi'i adalah sebatas telinga, jadi sejajar dengan telinga kita mengangkat takbirnya. Ini mengangkat tangan, mengangkat takbir menurut Imam Syafi'i. Namun mengangkat takbir ini macam-macam, ada yang sangat tinggi sekali, ada yang sejajar dengan dada, ada juga di bawah dada, ada juga yang sejajar dengan pusat. Macam-macam. Itu tergantung dari bagaimana dia belajar ilmu fikih, ilmu syariat, hukum syariat, hukum fikih di dalam kaifiat tata cara amal ibadah sholat secara syariat. Namun khusyuk secara syariat, khusyuk secara syariat itu adalah membetulkan niat kita. Tentu kita niatkan amal ibadah kita, terutama sholat, kita niatkan semata-mata karena Allah, itu niat kita. Kemudian kita mengangkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita memperhatikan bacaan kita, kemudian pikiran kita fokus kepada apa yang kita baca ya, dan telinga kita juga begitu, kita mendengarkan apa yang kita baca, fokus. Kemudian pandangan kita harus senantiasa memandang kepada tempat sujud, itu khusyuk secara syariatnya, khusyuk menurut hukum syariat. Nah, ini kan menurut hukum syariat, bisa dipraktikkan secara syariat, dan ini masih pemahaman syariat. Namun khusyuk yang dikehendaki Allah itu tidak seperti itu. Khusyuk yang dikehendaki Allah itu adalah lebih tinggi lagi, sebagaimana khusyuknya para nabi, para rasul, para wali, para aulia, para kekasih Allah. Inilah khusyuknya orang-orang yang mengenal Allah. Jadi khusyuknya orang-orang ahli ma'rifat, ahli hakikat dan ma'rifat itu tidak dibuat-buat, tidak disengaja. Ibaratnya tidak ada dalam kajian syariatnya, secara teori dan praktiknya di dalam hukum syariat itu tidak ada. Namun khusyuknya orang ahli hakikat dan ma'rifat, khusyuknya orang ahli hakikat dan ma'rifat ini, khusyuknya adalah khusyuk karena Allah. Khusyuknya Allah itu sendiri, bukan khusyuknya sifat kehambaan, tetapi khusyuknya orang ahli hakikat dan ma'rifat adalah khusyuk yang sudah dikhusyukkan Allah. Maksudnya begini, jadi orang yang sholat dalam, orang ahli hakikat dan ma'rifat yang sholat itu bukan dia lagi yang khusyuk, namun Allah yang mengkhusyukkan dia, karena dia sudah mengenal siapa Allah, sudah mengetahui siapa Allah, sudah memahami siapa Allah. Karena di dalam diri kita itu ada rahasia Allah, maka orang yang sudah mengenal Allah itu tidak lagi berpura-pura khusyuk atau mempraktikkan khusyuk secara khusyuknya orang ahli lahiriah, ahli fikih, ahli syariat. Namun khusyuknya orang hakikat dan ma'rifat itu sudah diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sesuai dengan pengakuan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata Allah. Jadi Allah yang berlaku di situ. Jadi pada hakikatnya sholatnya orang ahli hakikat dan ma'rifat itu dia sedang mentajalikan sifat Allah, mentajalikan sifat kuasanya Allah. Jadi itulah sebabnya orang ahli hakikat dan ma'rifat tidak mau mengaku dirinya sholat, tidak mau mengakui hasil sholatnya. Dia tidak mau mengakui bahwa dirinya itu sholat. Itulah ahli hakikat dan ma'rifat. Karena pada hakikatnya di dalam sholat itu awal, akhir, zahir dan batin adalah yang berlaku di situ adalah Allah semata-mata, bukan manusia, bukan makhluk, bukan kita. Namun secara pemahaman syariat, yang sholat ya kita, yang melakukan ya kita, diri kita. Secara pemahaman syariat, dari niat sampai salam itu diri kita yang melakukan, itu pemahaman syariat. Namun di dalam pemahaman hakikat dan ma'rifat, dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, itu kita tidak lagi mengakuinya sebagai perbuatan kita. Itulah sholatnya ahli hakikat dan ma'rifat. Maka beda, tingkat level khusyuknya beda. Jadi kalau sholatnya orang ahli hakikat dan ma'rifat, level khusyuknya tidak dibuat-buat, tidak dikarang-karang. Nah, tapi kalau level atau tingkatan khusyuknya orang ahli lahiriah, ahli fikih, ahli syariat, itu berdasarkan hukum-hukum, kajian-kajian fikih, tata cara, teori-teori di dalam ilmu fikih, ilmu syariat, terutama dalam tuntunan tata cara sholatnya menurut mazhab Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau Imam Hanafi ataupun Imam Hambali, tergantung siapa imam yang dia pegang, mazhab yang dia pegang siapa, tergantung dari situ. Itulah kehusuannya. Namun di dalam sholat atau amal ibadah sholat, menurut ahli hakikat dan ma'rifat, dia tidak lagi berpegang ke situ, tidak lagi berpegang kepada mazhab yang 4. Namun dia lebih mempasrahkan diri, lebih mempasrahkan semuanya dari awal sampai akhir, dari niat sampai tertib, dari takbir sampai salam itu sudah dipasrahkan sesuai dengan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata Allah, penguasa semesta sekalian alam. Itulah perbedaannya, khusyuknya orang-orang ahli fikih atau syariat dengan ahli hakikat ma'rifat atau ahli kerohanian atau kebatinan atau ahli batiniah, ahli nur, ahli ruhaniyah. Itulah perbedaannya. Maka yang paling afdol sebenarnya adalah dipadukan, disatukan antara tata cara khusyuknya fikih atau ahli syariat dengan tata cara khusyuknya ahli hakikat atau ruhaniyah. Jadi kalau disatukan, itu lebih afdol lagi kalau disatukan. Namun apabila kita hanya sebatas di dalam kajian syariat atau fikih, ya agak timpang, tidak begitu sempurna, kurang sempurna khusyuknya.
walau bagaimanapun usahanya, mau jungkir balik, mau banting tulang, mau kayak apapun, mau dipaksa kayak apapun, mau khusyuk ndak bisa, karena khusyuknya itu masih di dalam makom makom khalik atau makhluk, bukan khalik tapi makhluk, makamnya makam makhluk, makan ciptaan. Karena yang berusaha khusyuk di situ adalah sifat makhluk kita. Jadi tidak bisa kalau sifat makhluk kita berusaha untuk khusyuk, tidak akan bisa. Jadi bisa sih bisa, cuma dikhusyuk-khusyukkan, dibuat-buat, dikhusyuk-khusyukkan saja, seperti itulah. Karena sifatnya masih makhluk. Makhluk tidak akan pernah bisa untuk khusyuk. Karena khusyuk yang sebenar-benarnya, khusyuk itu adalah khusyuknya Allah itu sendiri. Jadi khusyuk yang mutlak, yang sejati, yang murni, yang tidak dibuat-buat, yang tidak karang-karang, tidak dipaksa-paksa, murni, alami. Sifatnya alami kalau khusyuknya hakikat dan ma'rifat. Itu murni, gerak-gerik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah perbedaannya khusyuk syariat dengan khusyuk hakikat. Karena di dalam kajian hakikat dan ma'rifat ada salah seseorang ahli atau salah seseorang waliullah yang berada di Banjarmasin, daerah Rantau, nama kampungnya Rantau, kampung Rantau Muning, Tatakan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada salah seorang waliullah yang bernama, gelarannya adalah hari-hari Datuk Sanggul. Nah, beliau kalau hendak sholat, beliau itu mengucapkan pantun. Aneh kan? Tapi beliau adalah waliullah. Waliullah kalau hendak mau sholat, dialah salah satu-satunya waliullah kalau mau sholat mengucapkan pantun. Apa bunyi pantun beliau kalau beliau hendak sholat? Kurang lebih bunyi pantunnya begini: riu-riu padang si bundan, padang si tamu-tamu, aku rindu kadengan Tuhan, barang tampat kawa batamu. Itulah bahasa Banjar ya, pantunnya bahasa Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi maksudnya secara bahasa Indonesianya adalah, saya sebut lagi pantunnya. Riu-riu padang si bundan, padang si tamu-tamu, aku rindu kadengan Tuhan, barang tampat kawa batamu. Secara bahasa Indonesianya begini: riu-riu padang si bundan, padang si tamu-tamu, aku rindu dengan Tuhan, di mana tempat bisa bertemu. Itu maksudnya. Jadi kalau mau bertemu Tuhan itu di mana-mana tempat bisa bertemu. Itulah maksud pantun seorang waliullah Datuk Sanggul yang bergelar Datuk Sanggul, namun nama asli beliau adalah Syekh Syirajul Huda atau Syekh Ahmad Abdus Somad. Itulah nama beliau yang sebenarnya. Beliaulah satu-satunya waliullah yang berpantun kalau hendak melakukan sholat. Ini sangat masyhur di kalangan masyarakat daerah Banjarmasin di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke seluruh Kalimantan. Itulah pantun beliau kalau hendak melakukan sholat. Riu-riu padang si bundan, padang si tamu-tamu, aku rindu kadengan Tuhan, barang tampat kawa batamu. Itulah pantun beliau yang berarti secara bahasa Indonesianya, aku rindu dengan Tuhan, di mana tempat bisa bertemu. Maksudnya bisa saja bertemu, di mana saja bisa bertemu Tuhan. Itulah orang-orang ahli hakikat dan ma'rifat yang sudah khusyuk. Jadi orang ahli hakikat dan ma'rifat ini tidak lagi berketergantungan dengan suatu ilmu, suatu hukum. Jadi dengan metode bagaimanapun
beliau secara ucapan, secara tingkah laku, beliau kalau hendak menemukan Tuhannya, kalau beliau hendak bertemu dengan Tuhannya dengan cara apapun, walau bagaimanapun, tidak peduli mau ngomong apa, mau berbuat apa, seperti apa omongannya, kelakuannya seperti apa, orang ahli hakikat dan ma'rifat tidak peduli, karena dia sudah memandang satu di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan sudah yakin Allah beserta mereka, Allah berserta dirinya. Begitulah, karena di dalam Al-Quran juga menjelaskan wahwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada, dalam keadaan apapun, seperti apapun, dan dimanapun. Jadi Allah tidak pernah berpisah dengan kita sedetik pun. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu juga aku, kata Allah, mengapa kamu tidak perhatikan. Jadi khusyuk secara syariat itu tidak bisa kita bandingkan dengan khusyuknya secara hakikat dan marifat. Sungguh jauh beda, sungguh jauh berbeda ya. Maka pelajarilah hakikat dan marifat agar supaya khusyuk yang sebenar-benarnya khusyuk itu bisa kita capai. Amin ya rabbal alamin ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang khusyuk di dalam sholat. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.